Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali. Kembali lagi pada sama kami Oke. di acara yang sangat kontroversial. Kembali lagi kita bareng kita kami berdua di sini bersama Bang Jalal Amin ini dari Somalia. Dari mana? Dari Kolaka. Dari Kolaka ya. Sulawesi Tenggara. Kembali lagi di Lomi Channel. Kita di sini akan mengupas lagi isu-isu terbaru tentang fenomena-fenomena di negara kita. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sosok tokoh public figure. Jadi beliau ini adalah pengusaha pebisnis muda, intelligence, dan beliau ini masih muda soalnya. Jadi di umur yang sangat muda, setelah lulus dari kuliah, beliau langsung menciptakan produk yang langsung bisa diterima sama masyarakat, dan itu memang diterima sama pasar seperti itu. Langsung saja kita panggilkan, jangan kelamaan, Bang Iqbal Munir, silakan masuk ke podium. Halo, Bang. Halo Bang Munir. Ya. Gimana kabar kamu ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Keluarga gimana Bang? Keluarga sudah lama sih tidak pulang. di lockdown ya? Sekarang di lockdown? Iya benar. Sudah tahu darahnya Bang? Saya dari Singapura. Singapura, Masya Allah, Singapura di lockdown juga ya. Tadi di bandara tuh bisa untuk demi acara ini yang ini saya mengorbankan diri saya. Siap, bagus. Kami sangat berterima kasih. Kami sangat mengapresiasi pengorbanan antum. Di sini kami kita lanjut ya Pak ya. Untuk kesempatan kali ini Bang, di acara ini kita akan tanya-tanya nih sama antum soal, kami dengar antum ini di berita-berita di medsos lagi sangat booming ini produk-produk antum nih. Dari apa namanya? Gloris ya? Iya, benar Gloris. Iya. Apa itu Bang Gloris Bang? Gloris itu adalah singkat dari gula aren Indonesia. Oh itu singkatan. Singkatan. Kita berangkat dari produk gula aren. Basis kita dari gula aren. Produknya dari gula aren asli. Padahal sekarang gula aren itu kan susah didapat Bang. Kenapa ngambilnya gula aren Bang? Nah itu dia. Sebenarnya gula aren itu memang susah didapatkan ya, kita di banyak daerah-daerah yang sebenarnya bukan susah tapi kurang dilihat gitu sebenarnya. Kurang dilihat dan bisa dibilang kenapa sih gula aren itu mungkin sekarang lagi booming ya, karena banyak sekarang UMKM atau masyarakat di kafe-kafe gitu ya yang suka berminat di kafe, habis itu pasti di situ ada campuran gula arennya. Pasti itu ada. Ya, benar. Biasanya kopi orang-orang sekarang ngopi, ayo kopi gitu. Enggak ada. Ayo gula aren dulu gitu. Gula aren gitu. Cuma di sini memang kita bisa bedakan bahwasanya gula aren itu merupakan produk lokal Indonesia. Gula yang sebenarnya itu Indonesia banget gitu. Nusantara banget gitu ya. Nusantara banget gitu ya. Ya kan pasti ada makanan, minuman yang ada gulanya, ini mesti dasar asli Indonesia. Nah, tapi bisa cerita sedikit ketika gula aren itu mulai bergeser oleh gula pasir, gula putih yang itu merupakan yang biasa ditebu kemudian masuk ke pabrik dirafinasi, yang sebenarnya itu warnanya tidak putih ya, warnanya itu kuning, hanya melalui proses sendiri itu jadi putih. Itu digeserkan oleh gula putih pada ketika zaman digeserkan sehingga mulai dilupakan gula aren ini. Nah, pengetahuan buat teman-teman semua, ini ada bertanya-tanya nih. Teman-teman nih. Ada yang bingung antara gula aren sama gula merah. Gula Jawa. Gula Jawa, ada yang bisa ngomong gula Jawa, ada yang ngomong gula merah, atau orang Jawa Barat biasanya menyebutnya nau. Nah, apa? Nau. Nau itu nama lain dari aren. Nah, di Jawa Barat. Jadi ada perbedaan. Ada yang bilang gula merah, ada produk gula merah, ada gula aren, gula Jawa, ini sebagainya. Gula gulung. Oh, itu ada. Jadi gini, gula merah itu sebenarnya ungkapan umum untuk semua gula yang berasal dari nira. Entah itu dari nira. Apa namanya? Nira. Nira itu bahan. Air dari ini. Ya, itu bahan apa itu? Pembuatan gula. Bahan utama berarti ya? Ya, itu bisa dibilang seperti sarinya. Sarinya tidak proses pakai.
itu gula merah bisa disebutkan untuk semua gula yang berwarna merah. Oke, gula yang berwarna merah dari nira. Nah, dari itu dari mana dulu? Kalau dari kelapa berarti gula kelapa. Kalau dari aren berarti gula aren. Kalau dari kelapa Berarti gula kelapa. Dari aren gula aren. Oke, dan kebanyakan yang di pasar yang biasanya sering bantu ibunya masak di rumah, kan biasanya ada tuh gula merah, gula jawa. Itu kebanyakan itu dari kelapa. Iya, Dari kelapa. Karena memang gula atau pohonan itu cukup tidak terlalu banyak dijumpai ya. Kebanyakan misalnya itu di Jawa Barat sama di Banten. Tapi di Jawa Timur, Bang. Ya, di Jawa Timur cukup susah dan hampir punah sebenarnya di Jawa Timur. Tapi kenapa tuh produksi gula aren ini di Jawa Timur? Karena pasokan langsung itu susah gitu. Apa ekspor barang bahan bakunya ekspor dari Jawa Barat ke sini, atau memang produksi pohon sendiri buat ditanam sendiri, buat dipanen sendiri dari produksi sendiri gitu. Oh, bukan seperti itu. Oh, begitu. Jadi seperti ini. Ini kok jadi. Jadi untuk teman-teman sekalian, jadi di sini kita berangkat itu karena memang gula aren ini susah untuk didapatkan. Iya. Tapi sebenarnya masih banyak potensi yang ada di wilayah terutama kita di Ponorogo ini. Iya. Di Ponorogo itu sebenarnya ada, cuman memang kurang terpublis dan belum memang menjadi komoditi. Gula ini sebenarnya kenapa kita perlu untuk mengembangkan lagi gula ini supaya tadi tidak hanya ada di sentranya di Jawa Barat, Jawa Timur. Kita lihat permintaan paling banyak. Kita lihat bahwasanya ternyata gula aren itu lebih unggul dari gula-gula yang lainnya. Kalau teman-teman baca ya di beberapa jurnal atau mungkin kajian-kajian menurut Rasulullah atau dari hadis itu gula merah itu nilai kandungannya itu setelah madu, vitamin B kompleksnya, kemudian antioksidannya itu cukup lengkap dan hampir bisa makan seperti madu. Nah, kemudian ketika kita mengkonsumsi gula aren itu karena itu cukup kompleks ya, itu baik banget buat orang yang lagi ada gangguan gula darah, diabetes, kolesterol juga itu bisa membantu untuk teman-teman yang lagi menghindari gula-gula yang banyak atau tinggi indeks glisemiknya yang mempengaruhi ke sekarang Bang gini Bang, jadi tempat antum ini bahan produksi antum nyari di mana Bang? Tempatnya di mana? Jadi sebenarnya saya tunjukin dulu ya produk kita ini. Wah ini teman-teman ya. Produknya ini. Ini namanya Dorian dari sudah di awal. Kita dapat bahan ini dari Ponorogo. Kita sempat survei juga. Covernya bagus, lumayan bagus. Oke, dari daerah Ngebel, kecamatan Ngebel, tepatnya di desa Ngebel. Jadi dari kampus kita, itu sekitar 30 km. Iya, jadi teman-teman kalau yang belum tahu Telaga Ngebel, kalau di Ponorogo ini ada tempat wisata teman-teman Unida, anak-anak kampus gitu kalau misalnya lagi hangout gitu. Bisa mandi air panas di Ngebel. Jadi jaraknya 30 km teman-teman dari sini. Dekat kalau kita pengen naik motor sekalian jalan-jalan gitu lah. Kita itu Bang. Tadi sampai mana? Sampai tadi Ngebel. Oh iya Ngebel. Jadi kita sempat survei ke sana. Awalnya itu sebenarnya ide ini sudah cukup lama kita kembangkan ya. Kita juga sejak kapan? Tak ulangin lagi. Itu dari tahun 2016. 2018. Di perjalanan kita membuat produk ini ya karena kita mahasiswa ya, jadi sekarang 2020 awal ya. Udah 2 tahun, tapi baru 10 tahun. Ya. Iya. Tapi kita masih kembangkan. Kita berangkat dari 2018 melalui program kreativitas mahasiswa. Tahu kan ya? Yang pasti mahasiswa tahu ya. Program yang sangat. Ya, kemudian dari situ kita dapat pendanaan sekitar 7 juta. Kita kembangin itu. Awalnya kita sempat bingung untuk mencari gula aren. Kita berangkatnya sebenarnya kenapa kita harus gula aren? Yang pertama tadi dijelaskan ya potensi secara produknya kesehatannya itu lebih unggul. Tapi kenyataannya kita sulit untuk mencarinya. Sebenarnya ada, saya baca ada. Dan ini sebenarnya bisa kita kembangkan ke depan jadi perkebunan atau apa karena kan basisnya memang pohon ya. Dan ini bisa kita menggeserkan sebenarnya gula pasir perlahan-lahan karena konsumsi gula aren itu lebih sehat bagi kita daripada nanti
anak cucu kita menikmati gula pasir yang memang itu berdampak untuk secara apa namanya pelan-pelan kemudian tidak 1-2 tahun tapi kedepannya. Makanya kita optimis bahwasanya ya kita harus mengembangkan gula aren. Pada waktu itu kita udah bingung awal ketika kita berdana. Akhirnya awal 2016 kita sempat survei ke Selahung. Selahung kita dapat hanya satu petani. Hanya satu petani. Kemudian kita bawa produk itu ke dalam kampus, kemudian kita produksi, akhirnya kita bikin sesuatu yang nanti gini. Gitu, oke. Lagi bang, ya bang. Nih kalau saya bisa tahu ya, mengapa Bang Iqbal ini bisa memilih gula aren tersebut menjadi produk unggulan Bang Iqbal? Atau apa motivasi Bang Iqbal untuk memilih gula aren tersebut? Ya sebenarnya sudah dijelaskan tadi ya, karena kita lihat Indonesia sebenarnya berpotensi. Semua komoditas, ya kita lihat Indonesia itu punya energi yang banyak banget kan ya. Tapi dari banyaknya itu masih sedikit yang terekspos yang bisa diindustrialisasi, bisa dibikin produksi secara massal, termasuk gula aren. Mungkin banyak di luar sana produsen gula aren yang sudah berkembang banyak, tapi itu saya berdasarkan data yang saya baca itu belum bisa mencukupi produksi dalam negeri. Ya. Dari sisi secara budaya, negara kita masih banyak mengonsumsi gula pasir. Oke. Dan kebanyakan gula aren yang diproduksi oleh berbagai UMKM Indonesia itu diekspor ke luar negeri dan itu masih kebutuhannya murah. Seperti negara-negara yang peminat gula Indonesia kayak New Zealand, Qatar, Amerika, Eropa kebanyakan tuh mengkonsumsi gula aren. Kenapa? Karena mereka tuh budaya hidup sehat itu tinggi nggak seperti Indonesia. Makanya sebenarnya kalau bisa dikembangkan, kenapa saya Indonesia juga sehat pak? Oh ya sehat ya. Karena mereka kuat, tahu imunnya tinggi. Iya dia ini. Oh iya. Ya, gitu. Tapi ini nggak lagi bahas corona. Enggak. Ya jadi kita saya terobsesi untuk bisa mengembangkan ini. Sebenarnya ini satu komunitas yang sebenarnya nggak bakal mati karena gula semua orang butuh kan. Bikin minuman, makanan, itu sih butuh. Bayangkan kalau misalnya kita bisa mengganti gula kita dengan gula aren. Terus di sisi lain kita bisa lebih sehat. Nah, kemudian kita juga mengembangkan pohon aren yang mulai punah karena berdasarkan data yang saya ambil, daerah yang ada pohon arennya tapi itu belum jadi komoditas. Itu kebanyakan ditebang dan digunakan untuk produksi tepung. Gulanya ya? Enggak, pohonnya. Tepung. Nah, itu menurut saya itu bakal menjadi sesuatu yang bertentangan juga. Dari sisi kita juga butuh gulanya, dari sisi karena nggak ada yang mulai dicari lagi, akhirnya ditebang gitu. Jadi itu sangat sangat miris gitu. Makanya kita optimis masih banyak di daerah sebenarnya itu ada pohon aren. Kita motivasi masyarakatnya supaya mau memperjuangkan gula ini karena pasarnya cukup luas. Oke. Nah itu salah satu. Iya lagi bang. Ya. Jadi karena tadi gula aren itu bisa dijadikan semua masakan gitu. Oh iya. Masakan, minuman, kue atau cake segala macamnya. Terus dari produk kamu sendiri, ini udah barang-barang jenis produknya apa aja di produksi ini? Setelah yang produk ini yang dari covernya, good looking banget bang. Oh terima kasih. Betul. Good looking banget dilihat dari ini. Ya memang itu salah satu tujuan kita adalah sebenarnya selain diproduksi ya kita juga lagi riset untuk produksi supaya bisa mengefisiensikan produksi karena masih tradisional. Kemudian kita juga bisa menghasilkan itu di pengemasan supaya di bisa diterima oleh masyarakat luas dan bisa dikatakan lebih luas tidak jadi di pasar tradisional. Iya, kemarin remaja suka demen yang ini. Iya suka. Kemudian tadi pertanyaannya udah jadi produk apa aja? Sementara yang udah ada, ya pasti satu ini produk pertama kita ya. Jadi kita membuat gula aren itu bisa nggak sih gula itu kita buat itu kayak coklat gitu. Pernah ini sebenarnya terinspirasi dari dosen kita yang ada dosen itu ketika tahun 2017 dia itu berangkat ke Belanda. Kemudian bawa oleh-oleh itu coklat, kayak semacam coklat gitu bentuknya cantik banget gitu kayak bentuk hewan bentuknya. Ternyata saat itu kok rasanya bukan coklat dan kayak apa gitu, ternyata dari akar. Kenapa gitu dibilang? Akar pohonnya gitu. Ini akar pohon suatu dan
kok menarik ya sebenarnya, walaupun rasanya memang maaf ya kurang enak gitu. Nusantara Dari situ banget ya. dari situ kenapa nggak gula aren kita menjadi coklat gitu ya? Akhirnya kita coba bikin proposal. Tadi saya jelaskan bisa diterima dengan dana. Nah ini produk awal kita, jadi membuat gula aren itu menjadi coklat dan lalu rasanya apa ya? Rasanya gula aren dan ini bisa dinikmatin, bisa juga untuk cemil gitu. Tapi saran saya kalau mau nyemil itu jangan yang banyak. Nah ini yang gula gitu. Iya. Terus ya Tapi sakit nanti giginya. Jadi cukup 1 atau 2 gitu karena cukup manis. Bisa juga kalau misalnya teman-teman yang suka mendaki itu kan, ya. nah itu bisa buat backpackeran kan, butuh energi karena itu gula, jadi bisa buat Pasti ya, penyuplai energi baru ya. Kemudian itu juga bisa nikmatin untuk minuman, bisa untuk campuran minum secara umum atau batu starter. Teman-teman sekarang mungkin ya lagi gejala virus corona ini, kayak teman-teman ini bikin misalnya seduhan jahe atau kunyit atau jeruk nipis, gula aren ini yang bentuk seperti ini bisa bentuk starter. Penghangat. Iya, antum celupin ke inverter antum, tunggu semalam, besoknya bisa jadi teman pagi antum, santai antum gitu. Itu coba banget. Pertanyaan terakhir. Iya. Itu. Oke, berarti ini benar dong. Tinggal strategi pemasaran. Bukan strategi pemasaran di mana aja kalau sampai sekarang? Oh iya. Sebenarnya kita tuh ketika 2016 ya karena tuntutan kompetisi, kita itu target gula ini adalah supaya bisa mengalahkan ke pasar global. Itu sebenarnya sangat-sangat susah ya, karena ketika membuat produk kita nggak secara langsung ekspor kan harus izin sebenarnya. Akhirnya ketika 2012 sempat itu kita kerjasama karena kita kan punya IKPM Guntur ya. Akhirnya kita kemarin di 2012 awal itu sempat hubungi beberapa teman-teman di luar negeri, ya kita kirimin gitu buat sampel gitu. Kirim dalam bentuk? Iya, bentuk dalam bentuk itu. Kirim itu kita dapat teman-teman dari Malaysia sama Sudan. Sama Sudan itu yang bisa kita lobby dan dapat ya. Untuk ekspor gitu ya? Sebenarnya bukan ekspor sih, kayak bisa nggak sih kita masuk ke sana dan bagaimana tanggapan masyarakat? Coba dulu ya, tanggapan masyarakat sekitar di Sudan bagaimana, di Indonesia gimana. Kemudian di 2012 juga kita juga kemarin ada dosen kita yang ke China. Kemudian kita kirim minta tolong dosen kira-kira respon teman-teman yang di Cina, dan karena itu acaranya antar negara jadi banyak tuh kayak dari Afrika, dari Eropa. Akhirnya kita dapat respon dari mereka. Jadi bagaimana tanggapannya, dan tanggapannya alhamdulillah produk yang dikemas ini mereka ngambilnya kok bisa gitu, handmade ya, itu kan handmade, kok bisa rapi, kemudian bentuknya cantik gitu, ini layak sih untuk dipasarnya, kayak dipasarkan. Dan memang gula aren juga bisa membantu untuk meningkatkan kayak apa sih produk lain dari gula aren selain bentuknya besar gitu. Kemudian itu juga mudah kan, easy for taking, easy for drinking, easy for everything. Untuk dibawa juga kan, untuk dibawa kita. Ya, terima kasih Bang Munir waktunya. Ya, padahal udah. Mungkin tadi ada yang belum saya jawab tadi. Gor ini punya produk apa lagi dan kemudiannya mau ngapain lagi? Ya. Kedepannya gitu. Sebenarnya ini kita lebih luas lagi. Sekarang kita lagi ngembangin minuman juga. Minuman kita collab dengan kopi sebenarnya. Karena bisa dibilang kopi sama gula itu suatu pasangan yang nggak bisa dipisahkan gitu. Itu tuh teman-teman, kopi dan gulanya ya. Jadi sekarang dikembangin juga minuman, tetap namanya Gloris, kita namanya Gloris Drink. Itu produk kita ya saat ini variannya masih pada satu varian itu kopi campur gula aren sama susu. Nah, kemudian kedepannya lagi juga gula aren ini bakal kita riset. Jadi selain bentuknya pengen kayak gini, koin gini, kedepan juga kita pengen produksi yang bentuknya cair, liquid gula aren. Kemudian udah berhasil, skala industri juga bisa kita produksi gula semua atau yang bentuknya serbuk. Nah, baru ke depan kita juga pengen riset juga minumannya itu lebih varian yang lebih banyak lagi lah ya, untuk kasih inovasi baru. Itu sih ke depannya itu karena kita masih di sini ya di kampus. Jadi mungkin masih terbatas untuk kita.
kedepannya insya Allah kita mau step selanjutnya adalah di minuman sama produk industri, industrialisasi dari gula. Ya, terima kasih Bang Munir. Ya, sama-sama. Bang Munir, terima kasih banyak waktunya jauh-jauh dari Singapura dan Oh, iya. ini pembawa acara kita juga dari Sulawesi, Bang. Oh, iya. Dari Indonesia. Coba. Kita udah ke pulau. Oke, untuk waktunya sekarang, terima kasih teman-teman untuk sesi kali ini cukup sampai sini dan mungkin nanti bisa di lain waktu kita bisa lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Dan mudah-mudahan usaha-usaha Bang Munir ini Amin. lebih luas di pasar-pasar internasional di pasar Iya. global ya. Jadi teman-teman yang belum tahu juga ini Gorens ini sangat sehat teman-teman ya. Dibandingkan dengan gula-gula pasir ya teman-teman. Oke, Oke, terima kasih. mungkin cuma itu aja ya yang kita ingin bicarakan di waktu ini. Ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.